Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Why today? I hope all of you are fine. Okay. We are going to talk about the syllable. What is syllable? Syllable in bahasa is kosakata. We are from group 4 and they consist by Muhammad Rozikin me and Ilham Ari Agam and Muhammad Rizky Bagus. Next, table of content. Table of content, the first is what is the syllable, the second how many syllables, and the last how step that determine the diagram. Definition of syllable. Apa sih definisi pada sukata? Words can be cut up into unit called syllables. Jadi kata-kata dapat dipotong menjadi unit-unit yang disebut suku kata. Jadi ada sebuah kata gitu, itu bisa dipotong-potong menjadi unit yang biasanya disebut suku kata. Syllable is a unit of spoken language consisting of a single interpret sounds. Jadi suku adalah unit bahasa lisan yang tidak di suatu suara yang tidak terputus. Humans seem to need syllables as a way of segmenting the stream of speech and giving it a rhythm of strong and weak beats. Jadi manusia itu membutuhkan suku kata sebagai cara untuk mensegmentasi aliran ujaran dan memberinya ritme ketukan yang kuat dan lemah. Jadi pada kata itu manusia itu membutuhkan beberapa suku kata agar itu mempunyai ketukan yang kuat dan ada yang lemah juga. Jadi tidak muluk itu terus gitu dalam mengeluarkan sebuah kosakata. Jadi ada kalanya itu kuat, ada kalanya lemah juga. Syllable exists only to make speech easier for the brain to process. Suku kata ada hanya untuk membuat ucapan lebih mudah diproses oleh otak. A word contain at least one syllable. Sebuah kata mengandung setidaknya satu suku kata saja. Second, how many syllable? Berapa sih suku kata itu? Syllable are in the following words. Jadi suku kata ada pada kata-kata berikut ini. The first Emily, the second Trevor, the third Susie, and the fourth Storm, the five Lises, and the six books, and the last environment. Jadi pada kata-kata yang saya sebutkan tadi itu merupakan kata-kata yang termasuk dalam syllables atau suku kata. Next is syllables are the part, suku kata dan bagiannya. The part are onset and rhyme. Within the rhyme we find the nucleus and coda. Bagian-bagiannya adalah permulaan dan sajak. Dalam sajak kita menemukan nucleus dan coda. Not all syllables have all parts. The smallest possible syllable contain a nucleus only. Tidak semua kata memiliki semua bagian. Kata kecil mungkin hanya mengandung intinya saja. A syllable may or may not have an onset and coda. Jadi pada suku kata itu mungkin atau mungkin tidak memiliki permulaan dan coda. Onset atau descent. Onset di bagian of sound of the syllable, the one presenting the nucleus. Descent, bunyi awal suku kata yang mendahului nukleus. What's that? These are always consonant in English. The nucleus is a vowel in most cases. Although the consonant are 1, M, N, and the vowel nasal, the ang sounds can also be nucleus of syllables. Ini selalu konsonant dalam bahasa Inggris. Ini adalah vokal dalam banyak kasus, misalnya konsonan R, 1, M, N, dan vowel nasal bunyi ang juga bisa menjadi inti suku kata. Okay, next material will deliver my partner. Time is yours. Oke, baik, untuk yang selanjutnya yaitu rima. The rest of the syllable after the onset, the underline, portland of the word above. The rima can also be divided up. Okay, next. Nucleus is the core of essential part of a syllable. A nucleus must be present in order for a syllable to be present in English and most other language. Most syllables nuclei are vowels. The English liquids R,
and the nasals M, N can be the nuclei of syllable under certain condition. R can be a necklace as easily as a vowel. In any position, the word bird have R as the necklace. In other words, there is no vowel in the pronunciation of the syllables, even though they have one in the spelling BRD one, and the nasals MN become syllable necklace when they follow an alveolar consonant in the last syllable of a word. This happens in the relaxed or casual rather than very formal articulation of the word. Compare casual versus formal pronunciation of button and bottom. Okay, next. Okay guys, we next. Coda. Coda is the ending sound of the syllable. The ones preceding the necklace, these are always consonant in English. Consonants are strongly preferred over codas. Consonants in codas are weakened. Think what of the happiness happens to are in many English dialects. Car, K versus red. Consonants are much longer. They affect stress patterns. Okay, for the next, you can see the linguists often use three diagrams to illustrate syllable structure. A French in IPA symbol, not English spelling, S or syllables, and O onset, R rhyme, and N necklace, C coda. The syllable coda at the top of the three branches into onset and rhyme. The onset coda branches because it contains two consonants, F and I. The rhyme coda branch because this syllable has both a necklace and a coda. Okay, for the next is steps to determine the first, A, determine the necklace N. For B, add rhyme or R and on the ordinate of the necklace. And the last, determine the onset O and the coda C. Okay, for the next slide is draw the syllable structure of the following word. Okay, you can see guys, the column 1 until 7, and you can see the column 1 is apart, and the second is basic, the third is began, and begin, the pen, even, and the last is hotel. Okay guys, thank you for your next attention. We will move to the next. Okay, let's go. Okay, next adalah syllable and cluster. Jadi
Silabel itu atau suku kata setidaknya harus memiliki vowel dan juga konsonan, yaitu huruf vokal dan juga konsonan. Jadi dalam silabel atau suku kata itu C menunjukkan konsonan dan V itu menunjukkan huruf vokal. Kemudian dalam silabel sendiri itu terbagi menjadi koda, onset dan juga nukleus. Onset itu adalah bagian awalnya terdiri dari konsonan, bisa satu atau lebih. Kemudian ada rhyme. Rhyme ini terdiri dari nukleus dan juga koda. Nukleus ini intinya terdiri dari vowel atau huruf vokal. Kemudian koda terdiri dari konsonan juga, satu atau bisa lebih. Kemudian dalam silabel ada dua macam, yaitu open syllable dan juga closed syllable. Dalam open syllable itu adalah syllable atau suku kata yang diakhiri dengan vowel atau huruf vokal dan tidak ada koda. Kemudian dalam closed syllable itu ada syllable yang diakhiri oleh koda atau konsonan. Jadi dalam contohnya, misal green, konsonannya adalah G, R, vokalnya I, kemudian N-nya itu adalah konsonan. Begitu pula dengan street, S, T itu konsonan semua, S, T, R, kemudian I-nya itu vokal, kemudian T-nya adalah konsonan. Jadi dalam koda ataupun dalam onset itu bisa lebih dari satu konsonan. Next, kemudian ada syllabic konsonan. Jadi jika vowel itu tidak ada, maka konsonan bisa jadi inti dari syllabic atau dari suku kata itu. Jadi hanya ada ketentuannya tersendiri dari beberapa konsonan yang bisa memenuhi syarat ini, yaitu terdiri dari huruf L, M, dan juga N. Kemudian ada syllabus and stress. Ini beberapa suku kata itu akan lebih dominan daripada yang lainnya. Suku kata yang dominan ini biasa disebut stress syllable, dan biasanya ada di bagian awal ataupun akhir tergantung dari kata yang ada di dalam syllable. Next. Oke. Thank you for your attention. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.